Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kesehatan, kemakmuran, keselamatan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mata kuliah statistika pertemuan keempat kita akan membahas kemiringan, keruncingan, distribusi data dan angka indeks. Untuk pengertian kemiringan distribusi data merupakan derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan atau asimetri suatu distribusi data. Kemiringan distribusi data terdapat 3 jenis, yaitu simetri menunjukkan letak nilai rata-rata hitung, median, dan modus berhimpit, berkisar di satu titik. Sedangkan untuk miring ke kanan, dia mempunyai nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Miring ke kiri mempunyai nilai modus paling besar dan rata-rata hitung paling kecil. Untuk gambar grafik distribusi data kemiringan, bisa dilihat sini ada yang simetri, kemudian ada miring kanan, kemudian miring ke kiri. Lalu rumus untuk menghitung derajat kemiringan distribusi data atau simbolnya alfa 3. Pertama, kita memakai rumus Pearson, di mana alfa sama dengan 1/S buka kurung X bar dikurang mod tutup kurung, atau alfa sama dengan 3/S buka kurung X bar dikurang met tutup kurung. Rumus momen data tidak berkelompok, untuk data tidak berkelompok, alfa 3 sama dengan 1/ns pangkat 3 sigma buka kurung X dikurang X bar tutup kurung pangkat 3. Sedangkan untuk data berkelompoknya mempunyai rumus alfa 3 sama dengan 1/ns pangkat 3 sigma fi buka kurung mi dikurang X bar tutup kurung pangkat 3, di mana di sini ada keterangannya alfa 3 adalah simbol derajat kemiringan, xi nilai data KI, X bar nilai rata-rata hitung, fi frekuensi kelas KI, mi nilai titik tengah kelas KI, S simpangan baku, N banyaknya data. Kemudian di sini ada catatan, jika alfa 3 sama dengan 0 maka distribusi data simetris. Kemudian jika alfa 3 lebih kecil dari 0, distribusi data miring ke kiri. Jika alfa 3 lebih besar dari 0, distribusi data miring ke kanan. Kemudian kita menggunakan rumus Bole. Rumus ini menggunakan nilai kuartil, di mana alfa 3 sama dengan Q3 ditambah Q1 dikurang 2 Q2 per Q3 dikurang Q1. Di mana Q1 adalah kuartil pertama, Q2 kuartil kedua, Q3 kuartil ketiga. Di sini ada cara menentukan kemiringannya. Jika Q3 dikurang Q2 sama dengan Q2 dikurang Q1, sehingga Q3 ditambah Q1 dikurang 2 Q2 sama dengan 0, yang mengakibatkan alfa 3 sama dengan 0. Sebaliknya jika distribusi miring maka ada dua kemungkinan, yaitu Q1 sama dengan Q2 atau Q2 sama dengan Q3. Dalam hal Q1 sama dengan Q2 maka alfa 3 sama dengan 1. Dan untuk Q2 sama dengan Q3 maka alfa 3 sama dengan min 1. Kemudian kita bahas mengenai pengertian keruncingan distribusi data. Keruncingan distribusi data merupakan derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Keruncingan distribusi data ini disebut juga kurtosis. Ada 3 jenis derajat keruncingan, yaitu leptokurtis, di mana distribusi data yang puncaknya relatif tinggi, mesokurtis distribusi data yang puncaknya normal, stratikurtis distribusi data yang puncaknya terlalu rendah dan terlalu mendatar. Di sini bisa dilihat gambar grafik derajat keruncingan distribusi data. Ada leptokurtis, kemudian yang di tengah mesokurtis, kemudian yang di sebelah kanan stratikurtis. Lalu derajat keruncingan distribusi data simbolnya adalah alfa 4. Dapat dihitung berdasarkan rumus berikut.
Untuk data tidak berkelompok, alfa 4 sama dengan 1 per NS pangkat 4 sigma buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung pangkat 4. Untuk data berkelompoknya, alfa 4 sama dengan 1 per NS pangkat 4 sigma FI buka kurung MI dikurang X bar tutup kurung pangkat 4. Di sini ada keterangannya ya. Untuk alfa 4-nya merupakan simbol derajat keruncingan. Kemudian XI nilai data KI atau nilai rata-rata hitung. FI frekuensi kelas KI, MI nilai titik tengah kelas KI, S simpangan baku, N banyaknya data. Kemudian catatan, jika alfa 4 sama dengan 3, distribusi keruncingan data disebut mesokortis. Jika alfa 4 lebih besar dari 3, distribusi keruncingan data disebut leptokurtis. Jika alfa 4 lebih kecil dari 3, distribusi keruncingan data disebut platikurtis. Kemudian di sini ada latihan lagi untuk penggunaan Microsoft Excel Analysis Toolpack ya. Ini untuk yang Excel 2003. Kemudian ini langkah-langkahnya untuk Excel 2007 dan 2010. Lalu hasilnya di sini, di mana untuk tabel kolom A, ya, nilai quiz merupakan data yang harus kita input secara manual. Lalu kita ikuti langkah-langkah yang tadi, yang ini, ya, langkah-langkahnya, maka nanti akan muncul tabel yang di sebelah kanan yang merupakan nilai quiz. Oke. Kemudian kita membahas mengenai pengertian angka indeks. Angka indeks adalah suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama. Bisa berupa produksi ekspor, hasil penjualan, jumlah uang beredar, dan sebagainya dalam dua waktu yang berbeda. Di dalam membuat angka indeks diperlukan dua macam waktu, yaitu waktu dasar atau base period, yaitu waktu di mana suatu kegiatan atau kejadian dipergunakan untuk dasar perbandingan. Kemudian yang kedua, waktu yang bersangkutan atau sedang berjalan, atau disebutnya current period, yaitu waktu di mana suatu kegiatan akan diperbandingkan terhadap kegiatan pada waktu dasar. Nanti kita akan latihan di Excel ya, ada contoh soalnya. Kemudian pemilihan tahun dasar. Beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam menentukan atau memilih waktu dasar adalah: satu, waktu sebaiknya menunjukkan keadaan perekonomian yang stabil, di mana harga tidak berubah dengan cepat sekali. Yang kedua, waktu sebaiknya usahakan paling lama 10 tahun atau lebih, baik kurang dari 5 tahun. Kenapa lebih baik kurang dari 5 tahun? Agar dalam pencarian atau tracking mengenai datanya lebih mudah dan lebih gampang. Kemudian ketiga, waktu di mana terjadi peristiwa penting. 4. Waktu di mana tersedia data untuk keperluan pertimbangan. Hal ini tergantung pada tersedianya biaya untuk penelitian atau pengumpulan data. Kemudian indeks tidak tertimbang. Indeks harga relatif sederhana adalah indeks yang terdiri dari satu macam barang saja, baik untuk indeks produksi maupun indeks harga, misalnya indeks produksikan, indeks harga beras, dan lain-lain. Indeks agregatif adalah indeks yang terdiri dari beberapa barang atau kelompok barang, misalnya indeks harga 9 bahan pokok. Nah, di sini ada sistematika angka indeks. Jadi angka indeks dibagi menjadi dua, angka indeks sederhana dan angka indeks tertimbang. Untuk angka indeks sederhana ada bentuknya relatif dan bentuknya agregatif. Kemudian adapun yang dibahas mengenai indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks nilai. Untuk angka indeks tertimbang juga sama, ada bentuk relatif dan bentuk agregatif. Dan juga untuk bahasanya angka indeks harga, kuantitas, dan nilai. Nah, di sini untuk angka indeks sederhana relatif harga mempunyai rumus I T0 sama dengan PT per P0 dikali 100%.
Kemudian angka indeks sederhana relatif kuantitas. Rumusnya I T0 sama dengan QT per Q0 dikali 100%. Lalu ada angka indeks sederhana harga agregatif. Rumusnya IT0 sama dengan sigma PT per sigma P0 dikali 100%. Kemudian angka indeks sederhana kuantitas agregatif. Jadi rumus IT0 sama dengan sigma QT per sigma Q0 dikali 100%. Lalu ada angka indeks sederhana harga rata-rata relatif. Mempunyai rumus IT0 sama dengan 1 per N sigma buka kurung kurva PT per P0 dikali 100% tutup kurung kurva. Kemudian angka indeks sederhana kuantitas rata-rata relatif mempunyai rumus IT0 sama dengan 1 per N sigma buka kurung kurva QT per Q0 dikali 100% tutup kurung kurva. Kemudian di sini ada keterangan untuk IT0 merupakan angka indeks tahun ke T dibandingkan dengan tahun dasar. Ya. PT harga masing-masing produk pada tahun ke T, P0 harga masing-masing produk pada tahun dasar. Kemudian QT kuantitas masing-masing produk pada tahun ke T, Q0 kuantitas masing-masing produk pada tahun dasar. N adalah banyaknya produk yang diobservasi. Kemudian angka indeks tertimbang. Untuk indeks harga agregatif tertimbang, di sini kita menggunakan rumus yang pertama indeks less payers. Ya, simbolnya L sama dengan sigma PT Q0 per sigma P0 Q0 dikali 100%. Untuk indeks pasca, rumusnya P sama dengan sigma PT QT per sigma P0 QT dikali 100%. Lalu untuk indeks produksi agregatif tertimbang, di mana dengan menggunakan indeks less payer mempunyai rumus L sama dengan sigma P0 QT per sigma P0 Q0 dikali 100%. Untuk menggunakan indeks rumus indeks pascanya mempunyai rumus P sama dengan sigma PT QT per sigma PT Q0 dikali 100%. Lalu di sini ada variasi dari indeks harga tertimbang, di mana indeks Fishernya mempunyai rumus I sama dengan akar L harga dikali P harga. Untuk indeks Drobisnya I sama dengan setengah dikali buka kurung L harga ditambah P harga tutup kurung. Lalu untuk variasi dari indeks produksi tertimbang dengan rumus indeks Fisher punya rumus I sama dengan akar L produk dikali P produk. Untuk indeks Drobis punya rumus I sama dengan setengah dikali buka kurung L produk ditambah P produk tutup kurung. Nah, ini adalah tabel contoh datanya yang nanti kita akan bahas di Excel untuk contoh penyelesaiannya. Baik, untuk pertemuan keempat cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.